Ya aku nggak tahu ya siapa si mafianya itu yang mencuri, cuman ya mungkin kalian tahu lah ya mafia terbesar di Jepang tuh siapa ya. Banyak banget yang bilang ya gimana mau ada yang nyampah orang nggak ada orangnya. Nah sekarang kita jalan-jalan nih di pemukiman padat, tapi tetap aja keadaannya tuh bersih ya guys ya. Lihat guys, motor ninja aja diparkir di luar kayak gini doang nih ya. Oh, ini orang yang punya nggak takut ada yang ngambil apa gimana ya? Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Oke guys, setelah berapa ya? Kayaknya udah hampir 10 hari ya aku nggak upload video. Karena emang sekarang tuh lagi musim panas ya. Kerjaanku lagi rame banget dan di rumah juga anakku libur ya nggak sekolah. Jadi ada di rumah terus. Jadi nggak bisa bikin konten guys. Nah, mumpung hari ini libur dan aku juga ini lagi main ke rumah temanku ya. Ini ada di Aoyama, salah satu kota, dan di sini perumahannya tuh padat banget guys. Nah, biasanya kan aku ngajakin kalian tuh jalan-jalan menikmati suasana pedesaan Jepang ya, yang isinya tuh ya hutan-hutan kayak gitu ya. Nah, tapi sekarang aku mau ngajakin kalian jalan-jalan menikmati suasana perumahan Jepang guys ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke depan guys. Let's go. Oh ya guys, nanti juga ya di pertengahan video aku mau ngebahas salah satu kejadian guys. Itu waktu lagi rame-ramenya kemarin ya di kerjaanku, ada salah satu hotel di dekat tempat kerja. Itu ada satu kejadian guys, dan kejadian itu tuh langsung merubah perspektifku mengenai Jepang guys. Yang dulu tuh aku menganggap Jepang tuh bener-bener negara yang sangat aman gitu ya. Tapi setelah kejadian itu aku langsung nyari informasi dan di situ aku tahu ternyata Jepang juga nggak seaman itu guys. Nah nanti aku ceritain kejadiannya gimana ya. Sekarang kita coba jalan-jalan dulu keliling-keliling di perumahan Jepang yang padat ini guys. Oke, let's go. Suasananya apa ya, habis hujan gitu ya atau sore hari, jadi kayak sunset gitu ya, indah banget. Ketambah dengan halaman-halaman, terus keadaan jalan yang bersih banget ya, nggak ada sampah-sampah. Jadi kalau udah di perkotaan gitu guys ya, kita tuh bakalan nemuin banyak banget apartemen-apartemen kayak gini guys. Jadi banyak tuh orang-orang Jepang tuh yang tinggal di apartemen, karena kalau misalkan beli rumah tuh ya mahal banget ya. Tapi ya banyak juga nih perumahan-perumahan kayak gini. Tapi ini udah kompleks perumahan elit nih ya kayaknya ya. Nah biasanya kalau misalkan tinggal di apartemen kayak gitu, itu tuh parkiran mobilnya tuh cuma di halaman gitu aja guys, nggak ada parkir-parkir yang ada garasinya kayak gitu ya, atau di basement kayak gitu. Kecuali mungkin kalau misalkan dia di Tokyo gitu ya, yang dia tuh sempit. Tapi kalau di daerah sini dan kebanyakan itu tuh mereka parkirannya cuma di halaman gitu guys. Dan mobil-mobil bagus, mobil Alphard gitu aja parkirnya cuma di halaman dan nggak ada security-nya. Paling cuma ada ini apa, CCTV doang, tapi nggak ada security-nya guys. Nih kayak gini dia, aku kasih tunjuk. Ini di apartemen ini nih ya tuh, mobil Alphard itu aja tuh parkirnya cuma di depan doang guys. Dulu aku menganggap Jepang tuh apa ya, aman banget ya, karena banyak banget ya mobil-mobil tuh terparkir di depan rumah doang kayak gitu, nggak ada garasi, nggak ada penjagaannya, tapi aman-aman aja gitu ya. Nah kejadian ini tuh merubah kejadian yang aku nanti ceritain itu tuh nanti bakalan merubah perspektifku tuh gitu ya guys, yang bikin aku tuh langsung anggap wah ternyata Jepang juga nggak seaman itu banget ya gitu. Ternyata ada juga yang kejadian-kejadian hal yang bikin tercengang lah gitu ya. Sepi banget ya, nggak ada orang-orang yang keluar rumah, terus padahal cuacanya tuh adem loh, enak di luar. Tapi nggak ada orang yang keluar rumah terus ngobrol-ngobrol di depan rumah kayak gitu. Padahal harusnya ini kan udah sore ya, orang-orang udah pulang jam pulang kerja. Mobil-mobil juga banyak terparkir di depan rumah. Harusnya kan orangnya banyak ya, tapi nggak ada orang-orang yang keluar terus ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Mobil tuh cuman diparkir di depan-depan kayak gini doang tuh. Ini udah kompleks elit kayaknya nih ya, banyak rumah-rumah yang gede kayak gini.
rumah-rumah modern udahan. Walaupun rumah modern di Jepang, tapi modelnya tuh model-model minimalis gitu ya. Kalau di Indonesia kan modelnya tuh kayak wah banget gitu ya, tapi kalau di Jepang kayak gini nih. Ini termasuk rumah yang udah wah banget ya, udah orang kaya lah ini. Lihat guys, motor Ninja aja diparkir di luar kayak gini doang nih ya. Oh, ini orang yang punya nggak takut ada yang ngambil apa gimana ya? Bisa-bisanya motor Ninja loh ditaruh di depan halaman kayak gini di parkiran. Ninja. Biasanya konnichiwa, kawaii ne. Chihuahua desu ka? Chihuahua desu yo ne. Oh. Nah itu guys, kalau di Jepang itu tuh banyak orang-orang yang melihara anjing daripada kucing. Karena ya kalau anjing kan biasanya mau diajak jalan-jalan ya, kalau kucing kan nggak mau diajak jalan-jalan. Nah banyak banget orang-orang Jepang tuh yang dia memelihara anjing supaya apa ya, bisa diajak jalan-jalan gitu. Bahkan anjing di sini tuh harganya tuh mahal-mahal banget guys. Ada yang sampai 20 mang, itu 20 jutaan kayak gitu. Di sini tuh banyak banget orang-orang yang apa ya, memperlakukan anjing tuh kayak bayi itu guys. Ada yang dia dibeliin kayak apa, kayak kursi rodanya kayak gitu, kayak dorongan apa sih namanya, roller coaster apa sih, stroller. Ada yang dibeliin stroller kayak gitu, terus dibeliin baju, ada macam-macam guys. Dan perawatannya juga mahal di sini tuh. Dulu aja ya kalau misalkan jalan-jalan ke taman itu tuh banyak banget nenek-nenek biasa itu kayak gitu bawa anjing pakai stroller gitu. Dikira itu bawa anak, ternyata dalam strollernya itu anjing guys kayak gitu. Banyak banget orang Jepang yang melihara anjing daripada kucing guys gitu. Ini di sini guys, ini perumahan juga, apartemen. Ini kompleks apartemen kayak gitu ya. Dan parkir mobil tuh cuma di depan-depan kayak gini ya, seperti biasa Jepang ya. Negara yang ya aman lah ya, dibanding negara Konoha ya, aman lah di Jepang. Ini pemukimannya guys, ini rumah-rumahnya. Dan bisa kalian lihat ya, seperti biasa Jepang tuh negara yang bersih ya. Dari tadi kita jalan-jalan nggak ada lihat sampah tuh berceceran di halaman-halaman, di jalan-jalan kayak gitu ya. Banyak banget yang bilang kayak gimana mau ada yang nyampah, orang nggak ada orangnya. Nah sekarang kita jalan-jalan nih di pemukiman padat, tapi tetap aja keadaannya tuh bersih ya guys ya. Oke guys, sekarang aku mau cerita mengenai kejadian yang benar-benar kejadian itu mengubah perspektifku tentang Jepang. Adalah negara yang sangat aman ya. Tapi ternyata Jepang juga ya, dengan negara yang terkenal aman, ternyata nggak aman juga guys. Jadi mungkin dari sekarang udah semingguan lah ya, udah lama, udah beberapa hari yang lalu. Itu tuh di salah satu hotel deket tempatku kerja, itu tuh ada kemalingan mobil guys. Jadi kronologinya gini, jadi si hotel ini tuh dia tuh nggak punya parkiran di depan hotelnya itu ya. Jadi parkiran itu jauh ya, karena kan di pegunungan ya, jadi tanahnya itu sempit-sempit lah gitu ya. Nah jadi si hotelnya itu punya parkiran di halaman itu cuma beberapa, buat beberapa mobil doang. Nah sisanya tuh ke parkiran yang ada rada jauh lah dari hotelnya. Karena kan emang lagi rame ya musim panas ini tuh, kemarin liburan musim panas, tamu-tamu tuh lagi rame banget ya yang liburan. Jadi benar-benar sibuk banget, nah, banyak tamu yang datang gitu ya untuk liburan. Nah ada salah satu tamu mereka itu datang gitu ya, terus pakai mobil Audi guys, pakai mobil Audi. Nah karena parkiran yang dekat hotelnya itu penuh, jadi dia parkir si mobil Audi ini tuh di parkiran yang rada jauh dari hotel tersebut guys. Itu tuh mungkin kalau pakai mobil sekitar berapa ya, 5 menitan kayaknya ada. Soalnya rada turun ke bawah, parkirannya tuh dekat sekolah, dekat tempat sekolah anakku guys di sana.
sedangkan hotelnya tuh ada di atas di dekat tempat aku kerja guys di situ. Nah jadi katanya tuh pas mau pulang si tamunya tuh dianterin kan ke parkiran untuk ngambil mobilnya gitu. Nah pas nyampe sana tuh nyariin, oh mobilnya nggak ada, cari-cari terus dilihat CCTV, ini apa ketutupan katanya CCTV-nya itu nggak kelihatan. Nah jadi ya nggak bisa dicari. Nah itu dan bener-bener apa kejadian itu langsung bikin geger ya satu komplek perhotelan di sana. Nah karena kejadian itu pun si hotelnya tuh ya mau nggak mau ya harus ganti rugi, harus beliin ulang kali ya, nggak tahu prosesnya gimana, cuman dia ya harus ganti rugi. Nah cuman kalau kata bosku, jadi si bosku tuh waktu sebelum kerja ada briefing gitu ya, itu ngomong jadi setiap hotel di sini tuh pasti ada bayar hokeng tuh kayak asuransi gitu. Nah, jadi ada sistem yang asuransi parkiran kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada tabrakan di parkiran, ada kecelakaan atau mobil hilang, itu bisa pakai asuransinya kayak gitu guys katanya. Jadi ya walaupun harus ganti rugi ya ada asuransi, jadi mungkin nggak terlalu gede lah. Nah terus dari kejadian ini seluruh hotel yang ada di situ ya itu tuh parkirannya tuh kalau misalkan ada mobil yang premium itu tuh langsung di depannya tuh dihalangin pakai mobil kayak atau pakai apa, pokoknya tuh ditaruh yang nggak kelihatan ya, susah lah gitu kalau untuk diambil gitu ya. Kayak di tempat hotelku aja kan, aku tuh biasanya kalau pulang tuh bawa mobil perusahaan ya gitu, nganterin teman-teman yang lain juga, terus bawa mobil perusahaan. Nah di malam setelah itu tuh mobil perusahaan tuh nggak boleh dibawa. Jadi kalau misalkan ada mobil premium, mobil mewah gitu yang datang nginep di situ, jadi itu tuh si mobil perusahaan tuh langsung ditaruh di depannya itu biar ngehalangin gitu guys. Nah setelah kejadian itu juga ya aku tuh langsung nyari-nyari informasi gitu ya, statistik pokoknya tuh data-data soal pencurian di Jepang guys. Nah yang informasi yang aku dapat ya itu tuh ternyata di Jepang juga banyak banget pencurian mobil itu yang terjadi guys. Dalam 3 tahun terakhir itu tuh ada banyak banget mobil-mobil yang dicuri. Tapi mobil yang dicuri itu tuh mobil-mobil yang premium guys. Ada Land Cruiser itu nomor 1, terus ada Lexus, terus ada Prius, ada Alphard kayak gitu. Nah yang nomor 1 jadi incaran pencurian itu tuh mobil Land Cruiser guys. Pas dari data yang aku dapat ya itu selama 3 tahun terakhir itu tuh pencurian mobil Land Cruiser itu sebanyak 383 mobil yang berhasil dicuri. Terus yang lain-lain ya adalah kayak apa Lexus yang kedua, terus ada Prius, terus ada Alphard kayak gitu. Jadi katanya tuh pencurian mobil di Jepang tuh ya bukan mobil-mobil yang ecek-ecek, tapi mobil-mobil yang premium kayak itu. Nah terus di malam kapan itu ya aku tuh bikin video kan, pulang kerja itu aku bikin video ngobrol sama teman-temanku ya, sama temanku kerja itu sambil pulang ngobrol soal pencurian mobil di Jepang kayak gitu. Nah jadi katanya tuh sebenarnya kejadian-kejadian kayak gini tuh udah lama, itu udah banyak banget terjadi. Jadi kayaknya tuh pencurian kayak gitu tuh kayak udah terorganisir gitu loh, kayak udah ada mafianya kayak gitu guys. Karena katanya mobil-mobil hasil curiannya itu tuh dijual lagi ke luar negeri guys gitu. Jadi si mobilnya tuh dibongkar, dipretelin, terus dikirim ke luar negeri. Nah ntar di luar negeri dirakit lagi, katanya sistemnya tuh kayak gitu. Nah ya aku nggak tahu ya siapa si mafianya itu yang mencuri, cuman ya mungkin kalian tahu lah ya mafia terbesar di Jepang tuh siapa ya. Katanya kayak gitu. Aku juga sempat bikin video kan, aku ngerekam sambil ngobrol sama teman-temanku. Tapi sayangnya mic yang aku pakai itu tuh mati guys. Ternyata aku nggak ngecek kalau micnya tuh mati. Jadi aku bikin video tapi suaranya nggak kedengeran kayak gitu. Ya jadi aku jelasin lah intinya obrolan aku sama teman-temanku tuh, kita ngobrolin itu. Dan sebenarnya pencurian kayak gini tuh udah marak ya, udah lama terjadi di Jepang tuh kayak gitu guys. Cuman ya menurutku kalau kita punya mobil yang ecek-ecek, yang mobil murahan di Jepang mah ya aman-aman aja. Karena bisa kalian lihat ya tadi waktu kita jalan-jalan tadi, mobil-mobil di Jepang itu parkir tuh cuma di depan guys, di halaman kayak gitu, nggak ada garasi. Kayak di Indonesia kan sampai dimasukin garasi, di pagar gitu ya. Kalau di sini enggak guys, mobil Alphard aja diparkir cuma di halaman kayak gitu doang, parkiran depan rumah kayak gitu doang. Dan ya memang
Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya Jepang masih termasuk negara yang aman lah ya. Cuman aman di sini bukan berarti sangat aman, tapi ada juga kasus pencurian kayak gitu guys. Nah di Jepang juga kayak gini ya guys ya. Jadi setelah kejadian itu juga aku tuh rumah tuh nggak pernah dikunci guys. Tapi sekarang kalau misalnya keluar ya dikunci lah, walaupun nggak ada apa-apa, cuman menjaga keamanan ya dikunci lah gitu. Yes, mungkin itu aja ceritanya guys ya. Mungkin ada muter-muter karena aku ini cerita ini tadi nggak pakai skrip, nggak pakai apa-apa, asal nyeblak aja ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu videonya guys. Aku udah sore juga nih, aku mau ke rumah temanku. Karena tadi tuh temanku belum pulang kerja ya, jadi aku nyempetin bikin video jalan-jalan dulu karena aku udah lama nggak upload video. Nah sekarang kayaknya udah pulang dia temanku ini, jadi aku mau pulang dulu ke rumah dia. Jadi makasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ya, komen kalau misalnya kalian ada sesuatu yang ingin ditanyain atau apapun itu. Dan makasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Bye bye.